Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Arsya Salam di channel News Camcer. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi video ini adalah lanjutan dari video kita sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang pendakian saya ke Gunung Salak pada tahun 2014. Yang pada saat itu saya dan kelima teman saya tersesat kurang lebih 4 atau 5 jam, yang beberapa kali hampir masuk jurang dan juga mengalami hal-hal tak terduga seperti bertemu macan tutul dan kuburan massal, juga beberapa serpihan seperti kantong mayat dan baju yang sudah berbau busuk. Buat kalian yang penasaran seperti apa ceritanya, tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, silakan tonton dulu sampai habis agar kalian tahu jalan ceritanya. Nah, sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan buat kalian yang udah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Awal berjalan di jalur yang salah ini justru setelah kita menolong seorang pemuda yang terjatuh dari motornya. Jadi si pemuda ini membawa 3 karung rumput. Mungkin karena bebannya terlalu banyak, akhirnya dia terjatuh. Dan setelah kita tolong, si pemuda ini menyarankan agar melewati jalur kebun aja. Padahal kita semua nggak tahu si pemuda ini sudah pernah mendaki atau belum. Tapi karena kita pemula, jadi ya ikut saran orang situ aja. Daripada ke bawah lagi, udah aja lewat ke kebun A. Soalnya jalannya bakalan lebih deket. Jadi seperti yang sudah saya bilang di video sebelumnya, terowongan ini bukan seperti terowongan pada umumnya. Terowongan ini seperti terbentuk begitu saja, dan terowongan ini terbuat dari ranting, juga dedaunan yang panjangnya kurang lebih 15 meter dan mengarah ke atas. Saat kita melintasi terowongan ini, kita harus merayap karena terowongan ini tidak terlalu tinggi. Setelah berjalan kurang lebih 2,5 jam, barulah kita bertemu 2 jalur bercabang. Nah, sebelum kita pilih jalur yang akan dilewati, sebenarnya kita selalu berunding dan mengecek satu persatu jalan bercabangnya. Dan 2 jalan bercabang yang mengarah ke kanan selalu terbentur dengan rimbunnya pepohonan seperti jalur buntu. Dan dari kejauhan terlihat ada jurang. Makanya kita pilih jalur ke kiri karena setelah dicek oleh beberapa teman saya, ternyata jalurnya enak untuk dilewati.
Sekitar pukul setengah 2 siang, kita sampai di satu tempat yang lapang. Luasnya kurang lebih cukup untuk 5-6 tenda. Dari tempat itu terlihat tidak ada jalur yang lurus untuk dilalui. Kita sepakat sambil beristirahat. Saat itu posisi kita dibagi menjadi 2. 3 orang menjaga barang bawaan dan 3 orang yang lain mencari jalur. Saat itu saya kebagian untuk mencari jalur. Kita bertiga membawa golok untuk mencari jalur karena jalurnya sangatlah rimbun. Tapi setelah 20 menit kita mulai kebingungan karena jalurnya benar-benar ditumbuhi banyak pohon duri dan juga sangatlah rapat. Karena itulah kita langsung kembali ke tempat di mana teman-teman beristirahat karena kita takut tersesat. Saat itu saya bangun paling akhir. Saya tertidur posisinya tepat di dekat pintu tenda, yang otomatis pas saya bangun langsung melihat ke luar tenda. Pintu tenda saat itu sudah terbuka karena hujannya sudah reda. Nah, ketika saya bangun, saya langsung melihat sebuah ekor. Saya baru tahu kalau itu ekor dari macan tutul setelah kepala dan tubuhnya terlihat karena sebelumnya terhalang oleh rerumputan yang lebat. Jadi yang pertama terlihat hanya ekornya saja. Pada saat kita sedang enak menikmati kopi, ditemani hangatnya api unggun, tiba-tiba kita semua kaget mendengar suara cewek yang minta tolong. Karena takut melihat penampakan, kita semua akhirnya masuk ke dalam tenda untuk istirahat dan tidur. Setelah saya dan beberapa teman yang lain tertidur, ternyata Arab masih melek, dan Arab pun kaget ketakutan mendengar suara langkah kaki yang suaranya persis di samping tenda kita. Setelah bertemu seorang pemburu, akhirnya kita memutuskan untuk kembali turun karena benar ternyata jalurnya buntu. Dan kurang lebih 30 menit berjalan, kita kembali bertemu jalur bercabang yang kemarin kita lalui. Karena saat mendaki kita pilih jalur kiri, artinya saat turun kita harus berbelok ke arah kanan. Namun kita heran kenapa jalur bercabang yang satu lagi belum juga ditemukan. Padahal saat mendaki jalur yang bercabang ini jaraknya tidak terlalu jauh. Dan ternyata inilah awal mula kita tersesat di Gunung Salak. Nah, jalur yang kita lewati selalu berakhir di jurang. Ini terjadi kurang lebih selama 3 jam, dan selama itu kita tidak berhenti berjalan. Kali ini kita sudah tidak bertemu jurang lagi. Namun siapa sangka kita malah masuk ke kuburan massal. Di sana kita menemukan 2 kantong mayat, baju biru yang berbau busuk, dan juga ada garis polisi. Setelah lama tersesat, kita semua pun akhirnya berdoa untuk meminta pertolongan. Alhamdulillah, semua teman-teman pun semangat kembali, dan tak lama kita semua pun melihat aliran air yang kering, yang lebarnya kurang lebih 15 cm. Tak pikir panjang, kita semua akhirnya mengikuti aliran air
yang kering tersebut, karena kita semua yakin ini akan mengarah ke sungai dekat pemukiman. Ternyata tetap saja kali ini pun kita harus membuka jalur, karena memang posisi kita berada di hutan yang rimbun dan beberapa kali kita harus menuruni jurang yang sedikit dangkal agar tetap bisa mengikuti aliran air tersebut. Kali ini kita makin bingung karena aliran air yang kita ikuti ternyata harus menuruni bebatuan yang tingginya kurang lebih 5 meter. Di situ kita pun langsung terbaring lemas karena sudah beberapa jam tidak beristirahat dan tidak minum. Akhirnya dua teman saya yaitu Amip dan Bowi semangat mencari jalur keluar, dan alhamdulillah mereka menemukan jalur sempit di tepian jurang yang saat kita lewati harus berpegangan ke akar yang ada di dinding tanah. Tentunya yang saya rasakan saat itu pastinya takut dan cemas, karena saat itu pengalaman baru sedikit, umur saya pun masih remaja pada saat itu. Ditambah beberapa kali melihat hal yang tak terduga seperti macan tutul, kuburan, dan beberapa kantong mayat yang itu sangat membuat mental menjadi down. Nah, itu dia akhir dari cerita pendakian horor saya saat mendaki ke Gunung Salak pada tahun 2014. Semoga kalian semua terhibur dengan cerita ini dan semoga ada hikmah yang bisa diambil dari cerita ini. Hargai tempat yang kalian kunjungi agar kalian tetap terlindungi. Akhir kata, saya Muhammad Arsyad Salam, News Camcer, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.